Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Eko, Bapak Ustadz Abdul Hada, Bapak Ustadz Sarif, orang-orang tua kami, para Ustadz, para Kiai, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah tanpa terasa puasa kita pada hari ini sudah memasuki hari yang keempat. Pada hafal aja ya. Hari yang keempat, jadi tinggal 26 hari lagi puasa kita selesai. Mudah-mudahan 4 hari ini, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, masih bisa melaksanakan bertemunya pada bulan Ramadan. Berapa banyak hari ini orang-orang tua kita, jamaah kita yang tahun lalu sama-sama sholat tarawih, tapi pada hari ini beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Berapa banyak orang-orang tua kita, ibunda kita yang tahun lalu sama-sama kita tadarus Al-Quran, tapi pada hari ini beliau sudah meninggalkan kita. Makanya kita yang diberikan umur oleh Allah, yang hari ini masih berada di dalam bulan Ramadan, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya bulan Ramadan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menanti 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza dakhala Rajabun," apabila masuk kepada bulan Rajab, qala Rasul, maka Nabi senantiasa berkata, "Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa ballighna Ramadan." Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di dalam bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah ya Allah kami di dalam bulan Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah doa yang 2 bulan yang lalu kita baca, hari ini alhamdulillah Allah tunaikan doa kita. Namun ketika Ramadan ini ibarat kayak tamu nih. Kita kadang-kadang ada tamu yang mau datang ke rumah kita, kita begitu GR-nya, kita begitu senangnya ada tamu yang mau datang ke rumah kita, sehingga kemudian kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan terhadap tamu yang datang ini. Ini Ramadan ibarat kayak seperti presiden yang mau datang ke wilayah kita nih. Ya. Kalau presiden mau datang ke wilayah kita nih, jalan-jalan yang tadinya rusak dibetulin, jalan-jalan yang pada berlobang, lobangnya hilang, sampah-sampah yang pada penuh hilang sampahnya, dipasang umbul-umbul, dipasang bendera. Apa sebabnya? Karena Pak Jokowi mau datang. Tapi ketika Ramadan datang, kita kadang-kadang ini kalah dengan orang tua kita dulu nih. Kalau orang-orang tua kita dahulu ketika mau datangnya bulan suci Ramadan, itu hadis diamalkan benar-benar tuh. Salah satu hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran,
maka haram badannya itu masuk ke dalam neraka. Dulu orang tua kita ini lihat hadis ini, beliau tidak melihat apakah hadis ini sahih atau tidak, apakah hadis ini maudhu atau tidak, apakah hadis ini mau mursal atau tidak. Tapi ketika melihat hadis ini kelihatannya bagus, substansinya cukup bagus, maka kemudian diamalin. Kalau sekarang kan mohon maaf, enggak nih. Ketika melihat sebuah hadis kemudian belum diamalkan, udah ribut sahih atau tidak, dhaif atau tidak. Dulu orang tua kita nggak begitu tuh. Ketika melihat man farihab biduhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan badannya. Itu diaktualisasikan. Orang tua kita, emak kita itu motong ayam karena nanti sore mau ada acara unggah-unggahan. Ini acara unggah-unggahan di kampung kita masih ada nggak nih? Masih. Unggah-unggahan, bahasa yang kerennya sekarang namanya tarhib Ramadan. Kalau dulu mak kita nyebutnya acara unggah-unggahan, nyambut datangnya bulan Ramadan. Dulu ramai tuh, motong ayam. Padahal mak kita dulu kita boro-boro makan ayam. Kita makan ayam itu cuma 2. Kalau mak kita sakit, ayamnya yang sakit. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, dulu orang-orang tua kita tuh motong ayam tuh. Apa sebabnya? Besok mau puasa. Gadis-gadis pada mandi keramas, pada bakar merang, pada pergi ke pasar beli merang, dibakar rame-rame. Kampung kayak kebakaran tuh. Kenapa pada bakar? Merang. Pergi ke jalan baru, merang habis, ayam lagi ngangrem ditarikin tuh merangnya. Kenapa? Karena begitu bunganya datangnya bulan Ramadan, rumah dicet-cetin tuh, papak kuburan di kampung-kampung diganti nisannya, nisan tenger itu digantiin. Apa sebabnya? Datang bulan Ramadan, kuburan-kuburan ramai, orang pada ziarah kubur. Apa sebabnya? Besok mau datang bulan suci Ramadan. Dulu orang tua kita begitu tuh. Makanya di kampung-kampung ada tradisi yang namanya mandi bersama. Kalau di daerah Sumatera tuh mandi bersama, mandi di sungai, mandi di kali rame-rame. Karena apa sebabnya? Dia pengen bersih, bukan hanya sekedar rohaninya yang dibersihkan, tetapi jasmaninya dia akan dibersihkan. Dulu diaktualisasikan, anak-anak muda pada bikin beledugan, beli bambu yang gede-gede bikin beledugan, dar, bikin petasan yang gede-gede. Sebabnya apa? Menambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar kita isi dengan acara adat budaya seperti tadi, tetapi kemudian kita isi dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ramadan ini ibarat tamu. Apa yang dibawa oleh bulan Ramadan? Yang pertama yang dibawa oleh Ramadan adalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan identik dengan berpuasa. Oleh karena itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Allah panggil nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya itu kalau dulu kita ngaji disebut dengan istilah ya nida. Dipanggil oleh Allah. Siapa yang dipanggil? Ada munadanya. Siapa yang dipanggil? Amanu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Untuk apa itu puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tamu Ramadan yang dibawa oleh Ramadan pada hari ini adalah dia membawa nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu puasa yuk kita jaga. Jangan sampai puasa kita itu disindir oleh Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi puasa mereka hanyalah mendapatkan lapar sama haus. Dari mulai terbitnya matahari sampai beduknya maghrib, capek, lapar, haus, ternyata dia tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita sama-sama jaga. Yang pertama, jangan sampai puasa kita itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga hal-hal yang membatalkan puasa, dan kita jaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, supaya puasa kita ini baik. Kemudian yang kedua, yang dibawa oleh bulan Ramadan pada saat ini, yang dibawa setiap bulan Ramadan, dia membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kalau Menkumham, orang yang di penjara itu ada bulan-bulan tertentu dia mendapatkan remisi, potongan penjara yang tadinya 5 tahun dipotong sekian bulan, sekian tahun dipotong sekian tahun, terus dapat remisi. Allah pun memberikan remisi. Salah satu remisi yang Allah berikan itu adalah ada di dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia berpuasa, barang siapa yang dia menegakkan saum di dalam bulan Ramadan, maka Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni segala macam dosa-dosanya yang lalu. Oleh itu mari, mumpung kita ada di dalam bulan Ramadan, yang kemarin-kemarin barangkali kita mungkin malas ibadah, tapi alhamdulillah nih, apalagi bulan Ramadan ini Allah yang manggil nih. Saya tahu lah masjid Nurul Huda ini kalau lagi ramenya itu kalau lagi di bulan Ramadan, ya. Coba kalau selain dari bulan Ramadan, habis sholat isya ramai seperti ini. Apalagi subuh, wah masya Allah, jamaahnya penuh. Karena saking penuhnya nggak ada yang masuk. Tapi alhamdulillah dengan datangnya bulan Ramadan, lihat jamaahnya ini. Alhamdulillah baru 4 hari aja masih full begini nih. Insya Allah nanti di akhir hari ke-30 tinggal imam sama tikar doang di belakang. Enggak ya, mudah-mudahan kita tetap bertahan sampai 30 hari yang akan datang. Yuk kita salat tarawih. Ya. Makanya mumpung ada di dalam bulan Ramadan jangan sampai kita tinggal. Nah, salat tarawih kita ini macam-macam nih. Ada yang melaksanakan 20 rakaat salat tarawihnya, 3 rakaat dengan witir. Ada juga yang 8 rakaat kemudian ditambah dengan 3. Dua-duanya bagus. Yang pakai 23 silakan, yang pakai 11 silakan. Ya, dua-duanya bagus. Yang salah mana? Yang salah yang nggak sholat, yang nggak sholat tarawih. Silakan. Kalau di jemaah kita ini yang 23, yang biasa 23 setelah 8 nanti mundur maju lagi. Yang kemudian yang di sini 23, yang pakai 8 mundur pulang laksanakan sholat witirnya di rumah masing-masing. Jangan sampai ribut kita gara-gara sholat tarawih. Nah kan lucu nih, kita di bawah pengadilan berantem gara-gara sholat tarawih. Orang ributin tentang perang, kita ngeributin tentang sholat tarawih. Na'udzubillah min dzalik. Silakan. Sholat tarawih itu sholat santai. Ya, makanya mumpung kita berada di dalam bulan Ramadan, sholatnya sholat qiyamul kita itu diantaranya adalah sholat tarawih. Sholat tarawihnya itu yang rapi. Ya, ini kadang-kadang ada kalau kita lihat di YouTube tuh sholat tarawih ada yang 23 rakaat 10 menit. Nah, saya pernah disuruh jadi imam, saya nggak sanggup dah kayak gitu. Ya, sholat belum selesai, pinggang kita pada encok semua. Gitu. Ada yang sholatnya begitu. Tapi kita janganlah sholat tarawih kita cepat-cepat juga jangan, pelan-pelan juga, yang sedang-sedang jangan. Terlalu panjang, jangan. Terlalu pendek, jangan. Terlalu tinggi, jangan. Terlalu kurus juga jangan. Yang sedang-sedang. Maka cari imamnya imam yang jangan yang terlalu tua, jangan yang terlalu muda. Kalau imamnya yang aki-aki, banyakkan batuknya daripada sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insya Allah jawabannya kabur semua. Terlalu muda juga jangan. Bismillah sampai malam taurin kadang-kadang nggak apa. Kan yang namanya imam itu kan di belakang penumpangnya banyak makmum. Ada nenek-nenek, ada aki-aki. Ya kalau anak muda yang jadi makmumnya kan enak. Waltulin, amin. Yang bilang amin, anak muda di belakangan di pojok bukan amin bilangnya. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Asik. Karena imamnya bacanya. Tapi kalau bacanya pelan-pelan, kasihan juga jamaah yang muda. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Anak muda bilangnya bukan amin, ampun.
Karena apa? Karena kelamaan. Kita yang sedang-sedang saja. Bapak Ibu sekalian, sedikit ilmu. Ketika sholat tarawih, setiap takbiratul ihram yang pakai usolli, niatnya usolli sunatan tarawih rakaataini, yang jadi makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, takbiratul ihram, makanya ada rukun yang qauliyah, ada rukun yang fiqhiyah. Maka ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar itu dalam hati kita sambil niat. Jadi ketika usolli fardhu, usolli sunata tarawih rakaatain lillahi ta'ala. Makanya dulu guru-guru kita tuh kalau takbiratul ihram itu lama tuh. Allah, antara Allah dengan barnya itu niatnya baru. Allah, dalam hatinya niat saya sholat tarawih 2 rakaat bar. Makanya dulu Allah ngajar, Allah ngajar, Allah ulang lagi ya. Karena apa? Karena niatnya nggak pas. Kalau kita kan orang berdua mata, itu harus kalbunya kita harus siap. Allah, mulutnya ngomong Allahu Akbar, hati kita itu niat sholat untuk melaksanakan, karena niat itu adalah rukun di dalam Safinatun Najah, itu termasuk daripada rukun sholat, nggak boleh ditinggal. Allahu Akbar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca nih, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kita dengerin jamaah nih. Kadang-kadang ada imam yang dari Bismillah sampai waladhdallin nggak nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Begitu kan? Iya. Ini kadang-kadang ada imam maaf, dia waqaf tapi diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Boleh itu. Kalau mau diwasal, huruf yang akhirnya itu dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau diwasal seperti itu ya. Nah, ketika waladhdallin kita amin. Imam baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kita jamaah baca apa? Kita baca apa? Baca Fatihah, ya kan? Kita baca surat, imam makmum baca suratul Fatihah. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian, imamnya cuman baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak-bapak baca Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama barang habisnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratalnya belum selesai, apa yang Bapak lakukan? Ngabisin sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin atau ngikutin imam? Ngikutin imam, jangan dikejar. Imamnya baca inna a'toina cuman 3 ayat, kita baca suratul Fatihah berapa ayat? 7 ayat, ya gak bakal kekejar. Mulut kita keluar asap. Ngejar sampai waladdallin, cukup sampai selesai di mana imam membaca. Karena sesungguhnya bacaan surat imam itu sudah makmum itu sudah diwakili oleh imam. Jadi ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Bapak sudah selesai di situ, imam tiba-tiba Allahu Akbar, ikutin aja. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini supaya sholat kita rapi. Jangan suka mendahulukan gerakan imam. Ini kadang-kadang karena kita udah lancar, udah tahu di imam hampir langsung rukun, ya sini malah kita dulu rukuan. Anda tuh saya perhatikan begitu tuh. Jangan suka mendahulukan gerakan imam. Pastikan imam itu sudah ruku, pastikan imam itu sudah sujud, pastikan imam itu sudah duduk di antara 2 sujud. Makanya imam juga harus ada ilmunya. Jangan antara ucapan bareng dengan perbuatannya. Jadi ketika
Lakum dinukum waliyadin. Jangan begini nih. Allahu Akbar. Saya yakin nanti jamaah bareng. Harusnya lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Itu baru. Barnya itu ketika imamnya itu sudah mulai ruku. Ini kadang-kadang lakum dinukum waliyadin. Allah nanti bareng tuh. Makanya kalau di Bapak Ibu sekalian yang pernah melaksanakan umrah atau haji, itu kan biasanya ada suara ehok tuh di belakang imamnya. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu ya? Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Gitu kan? Nah, itu kita ngikutin di suara yang kedua. Makanya jamaah harus pandai juga. Jangan mengikuti gerakan melebihi gerakan imam. Di dalam Riyadhus Shalihin itu dikatakan ada nanti orang yang di akhirat itu kepalanya terbuat dari kepala keledai. Tahu keledai? Keledai itu kayak kuda. Siapa mereka itu? Orang yang waktu sholat suka mendahulukan gerakan imam. Nggak boleh ketemu gerakan imam. Ya. Kemudian yang terakhir yang sering, mohon maaf, yang sering agak sedikit salah dalam sholat itu ketika mengucapkan Fatihah. Kita baca Fatihah itu harus diucapkan, Pak. Harus diikrokkan. Jadi ketika imam baca surat kan kita baca Fatihah tuh. Kita baca Fatihah dengan begini aja. Ini namanya kesurupan. Harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal di telinga kita dengar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beranak, ini aja. Ada orang baca Al-Quran begini, Pak. Enggak boleh, harus diikrokkan, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan diam. Bentar-bentar kebeak. Dibacakan ya. Baca surat Fatihah begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal di telinga kita, tapi jangan kencang-kencang semua, nanti imamnya kalah. Monggo Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, ketika baca tahiyat, karena tahiyat itu adalah rukun sholat yang jelas. At-tahiyya, ada tasdidnya itu, karena alif lam ta. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibah. Jamnya juga yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Asnya itu alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Kalau udah lancar, assalamualaikum. Jangan dianggap main-main sholat, Pak. Ya, makanya itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Di antaranya sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar adalah orang-orang yang hati-hati dalam sholatnya, rapi dalam sholatnya. Ya, makanya tumak nina dalam sholat itu dijaga. Makanya tumak nina itu termasuk daripada rukun sholat. Tumak nina itu artinya berhenti sejenak. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, rabbi firli warhamni. Baca gerakan-gerakannya itu jangan kayak capung cebok tahu. Harus rapi dalam ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.